Salam jumpa dengan Era Digital Channel. Ya, kita akan latihan nih, mau latihan setengah kopling. Ya. Jadi setengah kopling itu memang diperlukan ya pada beberapa kasus atau beberapa kejadian ya, sehingga untuk pengemudi terutama yang pemula itu perlu latihan setengah kopling. Kita mencari tanjakan yang tidak terlalu tinggi ya, mungkin di belakangnya orang itu udah bisa, itu belakangnya orang yang bawa tamen rumput. Nah di sini aja nggak apa-apa, di rem dulu, terbantu pakai hand rem ya biar gampang ya. Terus hand remnya dilepas tapi pedal gasnya koplingnya tekan dulu, pedal gasnya agak ditekan dikit. Hand remnya dilepas, mobil tidak mundur tidak maju kalau bisa, ditahan tidak mundur tidak maju ya. Oke. Kalau bisa ditahan ya agak lama ya. Tapi kalau kira-kira ya ini masih maju atau kayak maju aja enggak apa-apa. Oke, maju. Kalau ada motor di dim itu orang ya, setiap ada motor tempatnya sempit langsung otomatis di dim. Biar dia tahu itu, biar ada perhatian. Kalau enggak ada minggir kayak orang ngalamun nih. Nah, oke ya. Tapi tadi nahannya kurang lama. Jadi yang dimaksud dengan setengah kopling itu mobil itu berhenti tetapi hanya dengan gas dan kopling. Dengan pedal gas dan pedal kopling otomatis persenalan masuk gigi 1 gitu. Biar agak biar nggak mati gitu. Tujuannya kan itu. Ya. Untuk latihan pertama dibantu dengan hand rem dulu. Ya, kalau langsung dengan rem kaki itu agak sulit. Nanti perpindahan dari rem kaki ke pedal gasnya itu kalau nggak ahli biasanya pedal gasnya ngejut malah jadi mobilnya nggak berhenti nanti, atau mesinnya bisa meraung-raung ya, karena kalau mesin tuh kalau di pedal koplingnya ditekan terus digas tuh agak meraung-raung. Nah itu yang kita hindari. Jadi nekannya dikira-kira, intinya itu. Makanya itu butuh pengalaman ya. Jadi dibantu dengan hand rem untuk latihan ya. Tetapi sebetulnya tengah kopling itu istilahnya ya sebenarnya nggak dianjurkan sih, kecuali kalau tanjakannya nggak tinggi ya, misalnya kayak di yang sering terjadi itu di traffic light itu mesti agak nanjak dikit. Nah itu bisa dengan, tapi kalau di setengah kopling kok tetap mobilnya tetap mundur, lebih aman di hand rem ya. Kita muter begini kalau bisa. Jadi setengah kopling itu karena kelemahannya itu kan mobil nggak stabil. Mundur berhenti aja mundur cukup. Oke, nah cukup sekali. Oke, ini kita mengitari Tugu ini ya. Kita mau balik lagi latihan lagi setengah kopling ya. Sini tidak cukup, mundur dikit ya. Kita mundur dulu ya. Yuk sambil putar kiri setirnya. Buri ya. Dah cukup ya, nggak usah terlalu banyak, yang penting cukup. Kita ulangi lagi ya. Kelemahannya setengah kopling itu kan karena kita pakai perasaan, kayak pakai feeling, sehingga kalau misalnya itu lama, katakanlah apalagi saat di antrian lama 5 menit, itu ada kemungkinan posisi pedal kopling maupun pedal gas itu berubah karena kita istilahnya capek ya. Belum kalau tiba-tiba ada nyamuk yang gigit atau apa atau semut atau ngangkrang ya, yang namanya mobil itu kan kadang-kadang ada juga binatang-binatang kayak gitu. Ini mesti kita refleksnya ngangkat kaki ya. Nah itu bahayanya seperti itu. Saya pernah itu ngalami pakai setengah kopling kayak gitu, nggak terasa mobil itu mundur sampai di klakson dari belakang ya, karena lama antri di traffic light itu kadang-kadang ya. Makanya yang aman itu memang di hand rem. Cuman memang setengah kopling itu perlu untuk latihan ya.
Yang namanya keahlian itu kan tidak ada ruginya, tetap perlu. Kalau nanjaknya cuma dikit memang lebih enak pakai setengah kopling. Nah ini bisa di sini latihan lagi. Oke, berhenti dulu kalau belum bisa pakai handrem ya. Oke. Nah ini kan direm toh. Kalau direm, perpindahan dari rem ke gas itu yang harus hati-hati. Kalau enggak di handrem aja latihan, kalau enggak ya. Pas belakang kosong, ayo bisa coba di gas. Nah, dipertahankan berhenti tetapi hanya dengan kopling dan gas. Nah, oke yuk maju aja, ada truk di depan. Reteng kiri, reteng kanan ya. Biar dia juga hati-hati, awas, nggak usah hati-hati. Ya, terus kita mungkin cari tempat yang agak nanjak dikit ya. Tapi kalau nanjaknya tinggi tetap tidak diperbolehkan pakai setengah kopling itu, karena mesti nggak kuat ya. Tetap harus pakai handrem atau handbrake istilahnya. Ya, ini ada mobil ya. Kita nggak jadi ngulangi karena ada mobil. Padahal kita udah nyari jalan yang sepi ya, tapi tetap ada mobil dua malahan. Oke ya, kita lain kali diulangi lagi aja ya, lain kali ulangi aja. Tapi pada prinsipnya setengah kopling itu adalah mobil berhenti, tetapi yang menahannya itu agar mobil tidak maju tidak mundur itu kita hanya menggunakan kopling dan gas ya. Oh ini coba kita latihan lagi, ini agak nanjak ini, lumayan. Coba ya, pertahankan selama mungkin coba ya. Mundur apa enggak ini? Kalau enggak mundur ya. Tapi oke, sekarang ini agak mundur itu gas. Kalau pelan-pelan itu gas. Yuk, maju aja. Yuk, maju terus ya. Oke. Ya seperti itu sebenarnya, setengah kopling itu seperti itu. Cuman kan sebetulnya kalau terlalu lama tidak disarankan ya. Kenapa tidak disarankan? Karena sebetulnya kan kopling itu, yang namanya setengah kopling kan, kopling dibuat agak renggang dengan flywheelnya itu, flywheel atau roda gila istilahnya. Karena yang benar tuh kampas kopling tuh menempel kuat di flywheelnya itu. Nah kalau setengah kopling itu juga agak renggang, dengan tujuan beban mesin itu tidak full ya, tidak sepenuhnya dipindahkan ke persnelen ya, sehingga dibuat setengah. Tetapi ada apa istilahnya, pada posisi setengah kopling itu gesekan antara kampas kopling dengan flywheel itu besar sekali, sehingga kalau ditahan semakin lama mesinnya panas itu otomatis itu, karena itu gesekan. Harusnya nggak gesek, harusnya kopling itu gesek dengan kampas kopling, gesek dengan flywheelnya itu kalau bisa dibuat sehalus mungkin, secepat mungkin ya. Dan itu kalau bisa memang jangan terlalu sering seperti itu. Memang kecuali kita mau pindah persnelen ya, itu mah harus ya. Tapi kalau pindah persnelen itu kan nginjak pedal koplingnya kan mentok penuh full gitu loh, sehingga tidak ada gesekan di situ. Kecuali kalau kita belum bisa mengoperasikan kopling ya, itu kadang-kadang memang terjadi gesekan. Makanya mobil manual, mobil yang pakai kopling itu lebih sulit daripada mobil matic untuk latihannya. Karena kalau mobil manual itu kita menyeimbangkan ya, antara kopling dan gas ya, posisi persneling antara transmisi, dan kadang-kadang antara kopling, rem dengan rem. Nah, itu. Jadi 3 itu harus, atau 4 itu ya, tapi yang dioperasikan biasanya cuma 3. Itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai mesin mati biasanya gitu. Misalnya gini, kita masuk gigi 1 ya, pedal koplingnya kita nekannya kurang ya, pedal gasnya juga nekannya juga kurang gitu. Itu kan tetap mobil akan maju itu, karena posisi pedal masuk gigi 1. Tetapi karena tenaganya kurang ya otomatis mati. Kenapa kurang lah? Karena
koplingnya tadi nekannya kurang, sementara pedal gasnya juga kurang, jadi tenaganya kurang, tapi kaitan antara kampas kopling dengan flywheelnya itu kuat sehingga mesin mati. Nah kalau mati kayak gitu kan, kalau di jalan raya, apalagi di palang kereta api itu, palang pintu kereta api itu kan ya berisiko gitu loh. Biasanya yang kita hindari itu kan mesin tuh kalau udah mati dinyalakan, dihidupkan belum tentu mau. Ya kalau mesin-mesin sekarang karena mungkin sistem injeksi ya, itu kan mungkin tidak ada istilah banjir gitu loh. Tapi kalau mesin-mesin model dulu konvensional pakai karburator, sering terjadi misalnya di starter ulang itu malah nggak mau, atau mau tapi lama ya, harus beberapa kali starter baru hidup. Padahal kalau itu di palang kereta api ya ditatek itu, wah kebetulan kan kalau ada kereta lewat kan repot itu, semakin gugup semakin nggak hidup biasanya. Nah itu, jadi memang setengah kopling itu memang tidak disarankan sebetulnya ya, memang lebih baik pakai handrim. Cuman ya kadang-kadang ya tidak ada salahnya lah kita kalau nanjaknya nggak tinggi, memang lebih enak dengan setengah kopling ya. Tapi untuk mempertahankan mobil itu berhenti, tidak maju tidak mundur dengan model setengah kopling, itu memang sulit sekali ya. Oke, sampai ini dulu tentang latihan kita setengah kopling. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.